Berikut akan saya update terkait mengenai jadwal penyaluran bantuan sosial untuk para keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM BPNT mulai besok tanggal 10 April hari Senin di minggu kedua hingga tanggal 17 April tahun 2023 ini. Nah, dari mulai tanggal 10 hingga tanggal 17 April ini, bantuan apa saja ya yang sudah terjadwal untuk disalurkan kepada KPM PKH dan KPM BPNT? Apakah ada harapan bantuan sembako BPNT bulan Maret ini akan disalurkan di antara tanggal tersebut? Atau mungkin bahkan bantuan PKH tahap 2? Nah, ini nanti akan saya jawab dalam video ini, dalam penjelasannya. Maka dari itu simak sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Namun sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar bahagia. Ini terkait mengenai jadwal penyaluran. Ini yang sudah fix ditetapkan mulai besok hari Senin, minggu kedua, mulai tanggal 10 April, tanggal 11 hingga tanggal 17 April. Nah, ini sudah fix dijadwalkan penyalurannya dan bantuan ini untuk para KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, lumayan ya, nanti bisa untuk kebutuhan di hari Lebaran. Namun untuk kebutuhan apa saja yang diperbolehkan dengan terimanya bantuan ini, nah nanti akan kita kupas, kita bahas dalam video ini. Dan bantuan apa saja ya yang disalurkan di antara jadwal tersebut. Apakah mungkin bantuan sembako atau BPNT ini juga akan dicairkan di antara tanggal tersebut, atau bahkan mungkin PKH tahap 2. Nanti akan kita kupas, akan kita bahas dalam video ini. Maka dari itu simak sampai habis. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Namun sebelum kita lanjut, saya sebelumnya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa hingga hari ke berapa ini ya? 17 mungkin ya. Ini sudah memasuki atau sudah lewat pertengahan bulan Ramadan. Nah, ini sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, hari kemenangan ya. Semoga amal ibadah kita di selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan kesehatan selalu, kelancaran selalu untuk beribadah di bulan ini. Dan semoga rezekinya juga semakin bertambah ya. Ya, yang pasti semua orang ini ketika lebaran ini pasti butuh biaya ya semuanya. Nah, tapi untuk KPM PKH dan KPM BPNT ini sangat terbantu sekali ya dari pemerintah, karena banyak sekali bantuan yang cair yang disalurkan kepada KPM PKH dan KPM BPNT mulai bulan Maret kemarin hingga bulan April ini. Nah, di antaranya itu sudah disalurkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 mulai awal Maret ya. Yang pertama memang disalurkan lebih dahulu, yang penyalurnya itu adalah bank penyalur yang ditransfer langsung di kartu KKS para KPM PKH. Nah, selain itu PKH tahap 1 juga ada saldo BPNT atau sembako yang juga langsung ditransfer ke kartu KKS, itu yang cair duluan. Walaupun memang BPNT atau sembakonya itu masih dapat 2 bulan, yakni alokasi sembako bulan Januari dan Februari, jadi hanya dapat Rp400.000. Memang untuk sembako atau BPNT bulan Maret ini memang belum ya. Nah, sabar saja, ditunggu saja. Semoga saja ya, ini nanti akan saya jelaskan ini jadwal terkait mengenai
bantuan yang akan disalurkan mulai besok hari Senin tanggal 10, 11 hingga 17. Apakah salah satunya di antara jadwal tersebut ini ada jadwal penyaluran sembako atau BPNT bulan Maret atau mungkin bahkan April atau mungkin bahkan ada jadwal penyaluran PKH tahap 2. Nah, ini kan bukan pernyataan ya, tapi ini pertanyaan. Nah, jadi yang saya maksud di antara tanggal 10 besok ini, yakni jadwal penyaluran yang sudah ditentukan tanggal 11 hingga tanggal 17. Karena tanggal 18 ini ya masih masuk karena cuti bersama itu dimulai tanggal 19. Jadi yang pasti penyaluran bantuan sosial dari pemerintah itu paling akhir ya antara tanggal 17 hingga tanggal 18. Karena tanggal 19 ini sudah tidak ada kegiatan lagi karena sudah libur nasional ya, sudah menyambut hari Lebaran. Nah, siapa tahu bantuan Anda ini sedang menanti di antara tanggal tersebut, 10, 11, hingga 17, atau mungkin ada yang tanggal 18. Nah, bantuan apa saja yang dijadwalkan cair ya di antara tanggal tersebut? Nah, yang pertama di hari Senin besok, tanggal 10 April, ini yang sudah terjadwal cair di daerah kami sendiri, daerah saya sendiri, itu adalah penyaluran bantuan PKH tahap 1 plus sembako alokasi Januari hingga Maret 3 bulan. Untuk KPM PKH, jadi PKH tahap 1 ya, untuk KPM PKH plus KPM BPNT yang susulan, yang belum cair bantuannya. Jadi itu masih PKH tahap 1 dan juga BPNT. Kalau lewat pos kan memang BPNT atau sembakonya itu cairnya 3 bulan langsung, Januari hingga Maret. Jadi ya khusus yang lewat pos ya ini yang belum cair bantuannya di tahap 1 kemarin. Ini merupakan KPM PKH BPNT yang data susulan. Nah, besok hari Senin itu terjadwalkan daerah kami karena mereka sudah dikasih undangan dan ditempatkan di titik tertentu, balai desa atau balai kelurahan. Nah, di situ nanti petugas pos datang dan menyalurkan bantuannya seperti biasa, membawa KTP KPM tersebut asli plus undangan yang sudah dibagikan. Nah, kemudian di tanggal 11-nya di daerah kami ini ada jadwal penyaluran sampai tanggal 17 April, yakni penyaluran bansos beras, bansos pangan beras 10 kg. Nah, ini yang dikasih sasarannya adalah ya KPM PKH, KPM BPNT yang namanya terdaftar di dalam SP2D yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Jadi hanya yang namanya di situ, nanti kemungkinan dikasih undangan juga. Ini nanti yang menyalurkan adalah PT Pos Indonesia dan lewat desa atau kelurahan masing-masing. Jadi nanti yang ngasih undangan ya kemungkinan ya aparat desa atau kelurahannya ya. Nanti mungkin lewat kepala dusun, RT RW-nya ngasih undangan, dan yang harus dibawa itu sama KTP asli dan mungkin juga diperlukan KK asli. Nah, di situ ya bisa diwakilkan jika ada kakaknya itu tadi. Nah, ini yang didapatkan adalah beras 10 kg. Jadi mulai tanggal 11 itu dijadwalkan per kecamatan, ada tanggal 12, 13, 14, 15 hingga tanggal 17 itu paling akhir. Itu nggak tahu kecamatan mana. Yang jelas kalau kecamatan daerah wilayah dampingan saya itu ya tanggal 17-nya kan nggak salah ya. Yang jelas Senin besok ini Senin lagi. Nah, itu saya kira di seluruh Indonesia, di daerah-daerah di seluruh Indonesia itu hampir sama jadwalnya. Jadi ya sebelum Lebaran itu pasti diusahakan untuk tersalurkan semua ya di seluruh Indonesia. Karena ini berasnya ini untuk 10 kg dari Bulog ini alokasi bulan Maret ya. Untuk April nanti ya dapat lagi ya setelah Lebaran pastinya. Nggak tahu di bulan akhir April atau mungkin di Mei-nya. Nah, selain bantuan sembako beras itu juga nanti perkiraan minggu kedua bahkan minggu ketiga sebelum Lebaran yang pasti. Ini juga bantuan pangan dalam bentuk telur dan daging ayam masing-masing 1 kg. Itu tapi bukan KPM PKH dan KPM BPNT yang dapat. Ini juga dijadwalkan akan dicairkan kepada 1,4 juta keluarga yang di dalamnya ada anak berpotensi stunting. Nah, selain itu juga bantuan PIP, Program Indonesia Pintar tahun 2023, yang nama anaknya sudah terdaftar sebagai
penerima PIP masuk SK pemberian PIP 2023. Nah, ini dananya ini yang sudah masuk per 1 April sudah bisa dicairkan mulai tanggal 1 kemarin hingga sampai akhir bulan depan mungkin bisa. Yang jelas nggak boleh melebihi tahun 2023. Tapi sebaiknya segera dicairkan ya. Dengan cara cek saja di pip.kemendikbud.go.id. Di situ nanti silakan ketikkan nomor induk siswa anak Anda, NISN, ketik NIK nomor induk kependudukan, kemudian ketik hasil perhitungan, nanti akan muncul hasil pencarian jika masuk pemberian tahun 2023, kemudian ada nama Anda, anak Anda, sekolahnya, wilayahnya, bank, dan statusnya adalah dana sudah masuk 1 April 2023, nah ini sudah bisa dicairkan, bisa secara mandiri atau kolektif. Baik yang sudah punya kartu KIP, kalau punya kartu KIP itu bisa di ATM. Tapi kalau hanya yang buku tabungan, nah itu nanti harus ada surat pengantar dari pihak sekolah, baru bisa mencairkannya di bank penyalurnya. Ini jadwalnya ya ada yang mulai tanggal 1 kemarin hingga tanggal ya pasti ya sebelum Lebaran, tanggal 17 hingga 18-nya ya. Demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.